창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 How did it go? Bagaimana sih cara jalannya pembelajaran atau stepnya agar anak-anak paham dan membuahkan hasil? Create a supportive and engaging learning environment, a positive learning environment is crucial for children to feel safe and open to learning. This includes a classroom or home space where they can freely express themselves, ask questions, and make mistakes for Christian. Children who feel supported are more likely to with the material. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menarik. Lingkungan belajar yang positif sangatlah penting agar anak-anak merasa aman dan terbuka untuk belajar. Seperti kita harus membantu anak supaya anak itu terbuka untuk belajar dan mencakup ruang kelas atau rumah di mana mereka dapat mengekspresikan dan tidak takut untuk membuat kesalahan tanpa takut dikritik. Anak-anak yang merasa didukung akan cenderung lebih aktif belajar. Learning sequence. Activity learning involves students the result in the learning process, making them responsible for their learning methods such as hands-on activity, group discussion, and problem solving, and participation and helps children understand competition more deeply. Gunakan teknik pembelajaran aktif seperti melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar, membuat mereka bertanggung jawab atas pembelajarannya. Metode seperti aktivitas langsung, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah untuk mendorong partisipasi anak dan membantu anak memahami konsep dengan lebih dalam. Jadi kita tuh harus membuat anak berkelompok untuk berdiskusi agar anak bisa memecahkan masalah dan saling membentuk sebuah seperti solusi ataupun pemecahan. Tailor instruction to the children's learning style. Children have different learning styles. Some might be visual learners, while others learn digital, auditory, or kinetic expression. By understanding a skill and cue way of learning, teacher can adapt their instruction to better meet their needs. For example, visual for visual, learn on emerging physical activities for a kinesthetic learner can even understand. Sesuaikan pengajaran dengan gaya belajar anak-anak agar anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda dengan baik secara visual, sementara yang lain lebih baik melalui pendengaran atau pengalaman fisik. Dengan memahami cara belajar anak yang unik, guru dapat menyesuaikan pelajaran mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya menggunakan gambar untuk pembelajaran visual atau memasukkan aktivitas fisik untuk pembelajaran kinestetik yang dapat meningkatkan pemahaman. Jadi selain ada menggambar, kita juga harus ada aktivitas fisik agar anak meningkatkan pemahamannya. Break down complex concepts for children. Complex topic can be overwhelming. It's helpful to break down information into small, manageable parts as simple language and move from basic context to more. It depends on the teacher, so also explains the explain that are relatable to the child. Expenses to make English abstract ideas more concrete. Nah,
Ada pemecah atau pecah konsep yang rumit bagi anak-anak. Topik yang rumit bisa membingungkan, sangat membantu jika informasi dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan bangun dari konsep dasar menuju yang lebih maju. Guru juga harus lebih kayak menggunakan contoh yang sesuai dengan pengalaman anak untuk membuat ide abstrak menjadi lebih konkret. Provide consistent feedback and positive reinforcement. Children need consistent feedback to understand what they are doing right and where they need improvement. Positive reinforcement, such as praise or rewards, encourage them to continue with the material and gives them confidence in their abilities. Constructive criticism different in a way that promotes learning rather than discouraging the child. Berikan umpan balik yang konsisten dan penguatan positif. Anak-anak membutuhkan umpan balik konsisten untuk memahami apa yang mereka lakukan dengan benar dan di mana mereka perlu memperbaiki. Seperti penguatan positif, ada juga pujian atau hadiah. Mendorong mereka untuk terus terlibat dengan materi dan memberi mereka kepercayaan diri dalam kemampuan mereka. Sepertinya kayak mau mengkritik nih, membangun. Kita tuh harus mengkritiknya tuh dengan disampaikan yang kayak metodenya tuh mendorong atau membuat anak kritiknya itu dengan cara mendorong pembelajaran daripada mengecilkan hati anak. Jadi kita tuh harus mempunyai cara untuk mengkritik kesalahan anak itu dengan cara mendorong pembelajarannya lebih semangat dan tidak boleh mengecilkan hati anak. Encourage critical thinking and problem solving rather than focusing solely on memorization. Teachers solve problem critical thinking by asking open-ended questions and encouraging children to solve problems on their own. This approach helps children develop deeper cognitive skills and prepare them for more complex learning later in life. Seperti dorongan pemikiran kritis dan pemecahan masalah daripada hanya berfokus pada menghafal, guru juga harus sebaiknya tuh mendorong pemikiran kritis dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong anak-anak untuk memecahkan masalah sendiri. Seperti guru pendekatan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih mendalam dan mempersiapkan mereka untuk pembelajaran yang lebih kompleks di kemudian hari. As technology and multimedia records in interpreting technology, such as educational video, interactive games, or learning apps can make learning more engaging and relatable for children. Multimedia resources cater to different learning style and can present information in varied formats, making it easier for children to grasp the visual concepts. Seperti guru-guru tuh harus menggunakan teknologi dan sumber daya multimedia, menggunakan teknologi seperti video edukasi, permainan interaktif, atau aplikasi belajar. Itu tuh seperti teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi anak-anak. Seperti sumber daya multimedia melayani berbagai gaya belajar dan dapat menyajikan informasi dalam berbagai format, sehingga memudahkan anak-anak memahami konsep yang sulit. Jadi, kita sebagai guru, apalagi di kurikulum Merdeka ini harus menggunakan teknologi agar anak belajar dengan aktif dan mudah memahami, apalagi pembelajaran bahasa Inggris. Karena anak memahami konsep-konsep yang sulit itu harus dengan cara melihat teknologi yang kekinian seperti itu. Set clear goals and expectations. Children drive when they understand what is
expression of them. Setting clear, achievable goals helps them stay fresh and motivate. Teachers should also communication these goals to parents so they can reinforce learning at home. Nah, jadi tetapkan tujuan dan harapan yang jelas. Anak-anak berkembang ketika mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka. Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai membantu mereka tetap fokus dan termotivasi. Guru juga harus mengkomunikasi tujuan kepada orang tua sehingga mereka dapat memperkuat pembelajaran di rumah. Jadi kan belajar itu bukan hanya di sekolah, orang tua juga harus bekerja sama dengan guru agar anak lebih semangat belajar. Jadi di rumah itu harus belajar. Bukan berarti anak itu harus ditekan belajar, tapi diingatkan kembali. Incorporate play-based learning, especially for younger children. Learning through play can be very effective. Play-based learning allows children to experiment and discover new ideas in a natural and enjoyable way. This encourages foster curiosity and interest motivation, good of which are key to effective learning. Kalian tuh sebagai guru harus masukkan pembelajaran berbasis permainan, khususnya untuk anak-anak yang lebih muda. Pembelajaran melalui permainan bisa sangat efektif. Pembelajaran berbasis permainan memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan ide-ide baru dengan cara yang alami dan menyenangkan. Seperti apa sih cara pendekatan? Pendekatan ini tuh menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik. Yang keduanya merupakan kunci pembelajaran yang efektif agar anak-anak tuh bisa mengeksplorasi dan bereksperimen langsung. Involve parents and caregivers in the learning process. Children's learning change improve when parents and caregivers are involved. Regular communication with parents about the child progress, challenge and assessment, health care and a school. Libatkan orang tua dan pengasuh dalam proses pembelajaran. Hasil belajar anak meningkatkan ketika orang tua dan pengasuh terlibat komunikasi yang teratur dengan orang tua tentang kemajuan, tantangan, dan pencapaian anak, membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah dan di sekolah. Jadi kalau nih kita tuh anak ada pengasuh, jadi pengasuhnya tuh harus berkomunikasi juga ya, harus bekerja sama. Ajarkan anak-anak dalam hal positif seperti belajar dari hal-hal yang mudah.